Hai hai hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 141. Anggi menyandarkan punggung pada sandaran mobil, memejamkan mata sambil menghirup banyak-banyak udara. Kejadian yang berlangsung beberapa menit lalu membuat seluruh tubuhnya gemetar. Bayangan gadis kecil berusia 4 tahunan yang terhempas oleh mobilnya terus membayangi pikiran wanita itu. Bahkan aroma darah segar seolah menyapa indera penciumannya. Aku harus bagaimana sekarang? Kalau ketahuan, aku pasti akan berusaha berurusan dengan polisi. Pak wanita itu menjambak rambut, menggigit kuku dan sekali mengusap wajahnya dengan gelisah. Tidak, aku tidak salah. Anak itu yang menyeberang jalan secara tiba-tiba dan tidak melihat kendaraan yang melintas. Ia berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa kejadian itu bukan murni kesalahannya. Ya, aku tidak salah, aku tidak salah. Kalimat itu terus terulang dari bibirnya. Setelah beberapa menit berlalu dan perasaannya sedikit lebih tenang, Anggi mulai melajukan mobil menuju rumahnya. Hari ini ia memutuskan untuk tidak pergi ke kantor dan mencari ketenangan di rumah. Namun apa yang ia dapati justru membuatnya semakin ketakutan. Meskipun Riana, sang asisten rumah tangga itu menyambutnya dengan sopan, Anggi tak dapat menutupi rasa gugup saat berhadapan dengan ibu dari korban tabrak larinya. Saya nggak jadi ke kantor. Saya merasa kurang sehat hari ini. Lebih baik kamu pulang saja dulu, ucap wanita itu gugup. Dahi Riana berkerut tipis. Ia menatap penutannya. Tidak pernah sebelumnya Anggi bersikap seperti ini. Tapi pekerjaan saya belum selesai, Mbak. Kamu kerjakan besok saja. Sekarang saya sedang tidak mau diganggu, ucap wanita itu sambil melepas sepatu dan meletakkan di antara koleksi sepatu mahalnya. Baik Mbak, ngomong-ngomong sisa nasi kemarin di rice cooker masih ada, daripada dibuang, apa boleh saya bawa pulang Mbak? Buat apa? Nasinya sebentar lagi basi, daripada dibuang dan mubazir, saya mau jadiin nasi goreng aja buat makan di rumah, kalau boleh. Terserah kamu, sambar wanita itu dengan cepat. Terima kasih Mbak. Riana mengulas senyum tipis sementara Anggi masuk ke kamar dengan membanting pintu keras-keras. Riana pun menuju dapur dan bersiap untuk pulang. Kebetulan sejak subuh tadi perasaannya tidak enak dan ia merasa gelisah. Bahkan saat membuat sarapan untuk Mbak Anggi tadi, ia 2 kali menumpahkan jus buatannya. Riana mengeluarkan nasi sisa di rice cooker dan memasukkan ke dalam kantongan plastik. Setelah memastikan dapur dalam keadaan bersih, ia meninggalkan rumah sang majikan. Sepanjang jalan menuju pulang, Riana terus memikirkan putri kecilnya. Pio pasti senang bundanya pulang lebih cepat. Setelah berjalan kaki selama 20 menit, Riana akhirnya tiba di rumah. Namun baru saja membuka pintu, Iren sudah terdengar memanggil dengan panik sambil berlari cepat melewati gang sempit itu. Riana cepat ke rumah sakit, pekik wanita itu dengan berurai air mata. Terkejut membuat Riana tak mampu berpikir jernih. Ia menatap Iren dengan raut wajah penuh tanya. Kamu kenapa Ren? Siapa yang sakit? Tanya Riana. Perasaannya mulai kacau dan takut. Pio Riana, ucap Iren terpotong oleh isak tangis. Pio, dek jantung Riana seperti akan berhenti detik itu juga. Panik dan air mata Iren seolah menjelaskan bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi terhadap Pio. Tanpa sadar, Riana sudah melelehkan air mata. Anakku kenapa? Tanyanya panik. Ada apa dengan Pio, Ren? Pio ketabrak mobil di jalan depan dan sekarang dibawa ke rumah sakit Cahaya Harapan. Seketika sekujur tubuh Riana terasa lemas. Seluruh tenaga yang ada di tubuhnya seperti menghilang. Ia bahkan merasa kesulitan untuk bernapas. Nasi dalam kantongan digenggamnya terjatuh begitu saja. Pio tertabrak mobil. Bagaimana bisa Ren? Suara Riana terdengar gemetar. Tubuhnya terjatuh ke lantai, air mata mulai membasahi pipi. Maafkan aku Riana, semua ini salahku.
Aku meminta Rapi ke toko depan membeli kue untuk dimakan bersama Pio. Tapi malah terjadi hal seperti ini, ucap Iren penuh sesal. Isak tangis memenuhi rumah sempit itu. Iren memeluk Riana dan mencoba menguatkan. Aku harus ke rumah sakit sekarang. Riana pun tersadar dari sisa-sisa terkejut. Ia memaksakan tubuhnya bangkit meskipun beberapa kali hampir terhuyung. Kemudian berlari cepat menuju rumah sakit tanpa memperdulikan apapun lagi. Setibanya di rumah sakit, Riana merasakan jantungnya seperti diremas melihat Pio terbaring di unit IGD dengan jarum infus menancap di pergelangan tangan kiri. Ada beberapa perban di tubuhnya, selain itu ia sama sekali belum tersadar. Pio, maafin bunda nak, bunda kurang bisa menjaga Pio, Riana berucap lirih. Ia peluk tubuh mungil itu dengan sangat hati-hati. Air matanya semakin terburai saat melihat wajah putrinya yang pucat, pakaiannya sobek di beberapa bagian. Ibunya pasien, sapaan seorang dokter wanita membuat Riana menoleh. "Iya dokter, ini anak saya," jawab Riana. Masih dengan sisa isak tangis, anak ibu mengalami cedera yang cukup serius di bagian kaki. Selain itu ada pendarahan di bagian kepala, harus segera dilakukan tindakan operasi. Kalau tidak bisa membahayakan keselamatan pasien. Tubuh Riana kembali lunglai. Ia terduduk di kursi dengan tatapan kosong. Untuk beberapa saat, dunianya seperti runtuh. "Bu, ibu," panggil sang dokter. Ketika Riana masih diam, "Baik dokter, tolong selamatkan anak saya," ia berucap lirih. Suaranya nyaris tak terdengar. "Kalau begitu ibu bisa urus secepatnya pendaftaran pasien di bagian administrasi." Sang dokter menyerahkan sebuah map berwarna biru kepada Riana. Wanita itu dengan cepat membawa map tersebut ke bagian pendaftaran pasien. Ia sempat mengantri sebentar hingga sampai pada gilirannya. "Ibu ada asuransi atau kartu sehat lainnya?" tanya wanita yang sedang memeriksa berkas milik Pio. "Tidak bu, saya tidak punya," jawab Riana. "Kalau begitu ibu masuk pasien umum dan untuk itu ada biaya yang harus dibayarkan sekarang juga." Riana kembali merasa sesak, apalagi setelah melihat daftar biaya yang harus dikeluarkan untuk penanganan putrinya. "Tapi untuk saat ini saya belum punya uangnya bu, apa boleh menyusul?" tanya Riana penuh harap. Kebijakan rumah sakit memberi waktu 3 hari untuk tindakan operasi, tapi ada biaya lainnya yang harus dibayarkan sebelum tindakan dilakukan. Sepasang mata Riana terpejam, perasaannya hancur. Dari mana ia akan mendapatkan uang sebanyak itu? Ia terduduk lemas di loket pendaftaran dengan pikiran melayang. Aileen adalah satu-satunya kerabat yang ia miliki, namun Riana sudah membuang semua masa lalu. Bahkan ia tidak punya nomor telepon adiknya itu. Selain itu, Riana tidak memiliki ponsel untuk menghubungi seseorang. Langkah Riana tampak tertatih di gang sempit menuju rumahnya. Tatapannya kosong, matanya sembab, bahkan wajahnya tampak pucat dan letih. Ia memasuki rumah dan mengambil pakaian, selimut, dan bantal untuk digunakan Pio di dalam rumah sakit. Riana duduk di ujung kasur, pakaian putrinya yang penuh dengan bercak darah ia peluk dan menangis sejadi-jadinya. "Bagaimana keadaan Pio?" tanya Iren. Sesaat setelah memasuki rumah kecil itu, Riana menatap wanita itu dengan sendu, lalu menggeleng pelan. "Pio harus dioperasi Ren, biaya operasinya sangat mahal, ini harus dibayarkan sekarang, tapi aku tidak tahu harus dari mana dapat uangnya." Iren hanya menatap Iba dan penuh sesal, merasa dirinya ceroboh hingga membuat Pio lepas dari pengawasannya. Iren merobok saku pakaian dan mengeluarkan lembaran uang yang semalam ia temukan terselip di bawah pintu. "Uang itu mungkin bisa sedikit membantu Riana. Aku ada sedikit uang. Ini mungkin jauh dari cukup, tapi setidaknya bisa bantu-bantu." Riana hanya menatap lembaran uang pemberian Iren. "Tidak usah Ren, kamu juga butuh buat sehari-hari. Aku akan minta bantuan Bak Anggi saja. Semoga kali ini dia mau pinjamkan uangnya."
Ambil saja Riana, kalau untuk makan sehari-hari aku masih ada. Riana tampak ragu, mendadak isak tangis memenuhi ruangan itu. Sementara Rapi yang berada di ambang pintu hanya menatap dengan raut wajah sedih. Ia harus melakukan sesuatu untuk membantu teman kecilnya itu. Tanpa permisi, ia berlari menuju rumahnya. Kantongan berisi keripik yang belum sempat dijual ia bawa dengan terseok-seok. Paman baik hati yang beberapa hari lalu membeli keripiknya mungkin berbaik hati untuk membeli lagi semua keripiknya. Dengan napas tersenggal, Rapi menatap bangunan megah di bawah di hadapannya. Saat melewati pos keamanan, langkahnya terhenti oleh tubuh besar yang tiba-tiba menghadang. "Mau kemana, Dek?" Rapi menongak menatap lelaki itu. Ia menelan saliva melihat betapa dinginnya tatapan itu. "Rapi mau ketemu Om yang ada di dalam." "Om siapa?" Ia menatap penuh selidik terhadap seorang anak berusia 7-8 tahunan yang datang dengan pakaian kumal dan kantongan besar. "Om baik yang kemarin beli keripik, tapi mau jual keripiknya lagi." "Waduh, dilarang jualan di sini, Dek. Kamu jualan di tempat lain aja ya. Om bisa dimarahin bos kalau izinkan kamu masuk. Lagi pula di sini tidak boleh meminta-minta, nanti ditangkap polisi. Kamu mau ditangkap polisi?" Ucapnya berusaha menakuti, mengira anak lelaki itu datang untuk mengemis dengan modus jualan keripik seperti anak-anak lain biasanya. Dengan polosnya Rapi menggeleng, wajahnya langsung pucat mendengar kata polisi. "Kalau begitu cepat keluar dari sini," usir sang petugas keamanan. Namun Rapi masih terdiam di tempatnya berdiri. Matanya menatap sebuah ruangan tempatnya bertemu dengan paman kemarin. Berharap ia akan keluar dan membeli semua keripiknya. Tunggu apa lagi? Sana pergi. Sementara di dalam ruangan, Gali menghela napas lelah. Hampir seharian ini ia tidak dapat bekerja dengan benar, pikirannya campur aduk. Bahkan jam makan siang ia lewatkan begitu saja. Ia terdiam sejenak sambil menatap keluar jendela, perhatiannya pun tertuju pada 3 orang petugas keamanan yang sedang mendorong seorang anak kecil. Gali merasa geram dengan tindakan yang begitu kasar dan baginya sangat tidak manusiawi. Ia segera bangkit dari tempat duduknya dan keluar ruangan. Berjalan cepat ke arah keributan itu. "Ada apa ini?" tanyanya kepada beberapa lelaki itu. "Maaf Pak, ini ada anak pengemis yang memaksa masuk," ucap salah seorang di antaranya. Gali melirik anak laki itu. Samar-samar ia masih ingat dengan wajah polos itu. "Kamu Rapi kan?" "Ya Om." Rapi menjawab dengan ragu. Membuat Gali menatap petugas keamanan itu. "Kalian boleh kembali ke pos biar anak ini sama saya." "Baik Pak." Sambil tersenyum, Gali berjongkok di hadapan anak lelaki itu. Ia mengeluarkan sapu tangan dari saku celana dan mengusap debu yang melekat pada tubuh anak lelaki itu. Rapi sempat terjatuh saat salah seorang petugas keamanan tanpa sengaja mendorongnya. "Kamu kenapa nak?" Ia mengusap puncak kepala anak lelaki itu dengan lembut. "Om mau beli keripik lagi enggak?" tanya Rapi dengan suara lirih. Gali melirik sekantong keripik yang ditawarkan Rapi, lalu kembali mengulas senyum tipis. "Boleh Om beli semua, tapi nggak perlu nangis nak. Om security tadi marahin kamu ya?" Ia mengangguk pelan. "Gak apa-apa nak, nanti Om bilang sama mereka supaya kamu boleh masuk kalau ada Om di sini," ucapnya ramah. "Jadi kamu bawa keripik berapa?" "Ini ada 50 bungkus Om, satunya 2.000, jawab Rapi sambil terisak-isak. "Ya sudah, Om beli semuanya aja, jadi totalnya 100.000 ya?" "Iya." Tanpa banyak bertanya, Gali langsung mengeluarkan dompet 2 lembar uang 100 ribuan. Ia keluarkan dari dompet. "Sudah, jangan nangis lagi." Baju Gali lembut. "Memang kamu kerja jualan keripik, uangnya buat apa nak?" "Uangnya buat bayarin uang operasinya Pio." "Om, biaya operasi? Emangnya Pio kenapa?" "Pio habis ketabrak mobil dan mau dioperasi." Bola mata Gali membulat penuh. Teringat mimpi semalam ketika Pio datang padanya dengan wajah pucat dan pakaian serba putih.
Seketika Galih merasa hatinya seperti disayat. Rapi nggak mau Pio meninggal, tapi bundanya Pio nggak punya uang buat bayarin biaya operasi. Rapi berucap dengan suara tersendat-sendat oleh isak tangisnya. Nah segitu ya bab 141-nya kayaknya makin penasaran deh ya. Kita lanjut lagi ya bab 142. Bab 142. Tertangkap. Riana menunduk demi menyembunyikan wajah pucatnya. Kedua tangannya saling meremas dengan gelisah. Tidak pernah sebelumnya ia memohon belas kasih seperti ini di hadapan seseorang. Tolong saya Mbak, Tio mengalami kecelakaan dan terluka parah. Dia harus dioperasi. Sementara pelaku penabrakan melarikan diri, saya tidak tahu harus minta bantuan ke siapa lagi. Ucap Riana ragu-ragu. Sebagai gantinya, kalau Mbak mau saya kerja tanpa dibayar pun saya tidak apa-apa. Anggi masih duduk santai dengan fokus tertuju pada ponsel. Memangnya berapa yang kamu butuhkan? 65 juta Mbak, saya mohon bantu saya. Mbak, saya akan membayar dengan tenaga saya. Jika Riana berpikir sang bos akan iba jika ia memohon, maka salah besar. Karena saat ini sang bos malah melipat tangan di depan dada dengan tatapan sinis. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Apa kamu pikir saya badan sosial? Kenapa sih setiap kamu ada kesulitan keuangan selalu saja mendatangi saya? Apa kamu tidak punya keluarga lain untuk diminta tolong? Perlahan Riana menggeleng, hampir saja cairan bening yang menggenangi bola matanya lolos. Namun ia tahan sebisa mungkin. Saya tidak punya siapa-siapa, saya hanya punya Pio saja. Tapi saya tidak bisa membantu kamu, saya juga punya kebutuhan yang jauh lebih penting. Lebih baik sekarang kamu pergi dari rumah saya dan minta bantuan ke orang lain saja. Tanpa basa-basi, wanita itu langsung bangkit meninggalkan tempat duduknya dan masuk ke kamar. Riana hanya menatap nanar pintu yang baru saja tertutup. Riana terpejam sambil menarik napas. Kakinya melangkah dengan gontai menuju pintu. Pupus sudah harapan untuk bisa membiayai operasi putri kecilnya. Ketika melewati meja bab, langkahnya seketika terhenti. Tatapannya tertuju pada tas milik Anggi yang tergeletak di meja, namun bukan itu yang menjadi pusat perhatian Riana, melainkan sebuah gelang berlian yang tergeletak di sebelah tas. Seketika Riana melirik ke arah pintu kamar sang majikan yang tertutup rapat. Dengan gemetar tangannya mengulur, putus asa dan kehilangan harapan membuatnya melupakan segalanya. Setelah mendengar kabar tentang Pio, Galih sama sekali tidak bisa tenang. Ia merasa tidak bisa berpikir dengan baik, bahkan saat berkendara menuju pemukiman tempat Rapi dan Pio tinggal. Ia beberapa kali hampir bertabrakan dengan pengendara lain. Kenapa Pio bisa ketabrak sih nak? Tanya Galih di tengah perjalanan. Rapi sama Pio mau beli kue di toko depan, tapi ada mobil yang ngebut dan nabrak Pio, Om. Ucap Rapi dengan isak tangis. Satu tangan Galih terulur mengusap punggung. Sejak tadi Rapi terus menangis. Sudah nak, jangan nangis lagi. Kita berdoa saja semoga Pio dilindungi Allah. Pio nggak akan meninggalkan Om. Rapi mau kasih uang hasil jual keripiknya buat bayarin rumah sakitnya Pio. Sekilas Galih menoleh pada anak lelaki itu. Ia mengolah senyum tipis. Kamu sayang banget sama Pio ya? Rapi mengangguk. Kasihan Pio Om. Pio nggak punya ayah dari lahir. Pio bilang nanti mau ketemu sama ayahnya di surga. Deg hati Galih kembali terasa seperti teriris. Entah mengapa setiap membahas gadis kecil bernama Pio itu, hatinya selalu dipenuhi rasa sakit. Ayahnya Pio sudah meninggal, tanyanya lagi. Nggak tahu, tapi Pio sering bilang kangen sama ayahnya. Terus Pio bilang mau ketemu ayahnya di surga. Galih menarik napas dalam-dalam. Semakin sesak saja dadanya mendengar ucapan Rapi. Hingga beberapa menit kemudian mereka tiba di permukiman itu. Keduanya melangkah dengan tergesa-gesa menuju rumah Pio. Namun setibanya di sana tak ada siapapun. Rumah kecil itu pun tidak terkunci rapat. Pintunya dibiarkan terbuka setengah.
Gali perlahan memasuki rumah itu. Melihat bagian dalamnya saja sudah membuat Gali merasa semakin sesak. Rumah yang terbuat dari bahan triplek itu terasa sangat pengap, ada aroma nasi basi yang cukup menyengat. Sementara di sudut ruangan ada wadah kecil berisi pakaian dengan banyak bercak darah. Gali yakin itu milik Viola. Tadi bundanya Pio masih di sini Om, ucap Rapi. Mungkin sudah ke rumah sakit. Ibu kamu tahu tidak Pio dirawat di rumah sakit mana? Tahu Om, ya sudah kita tanya ke ibu kamu dulu. Keduanya lantas keluar dari rumah sempit itu. Berjalan melewati gang sempit, rumah kamu yang mana? Tanya Gali sambil menatap beberapa rumah kecil di sana. Rumah Rapi yang itu Om. Rapi menunjuk sebuah rumah tak jauh dari tempat mereka berada sekarang. Membuat Gali mengerutkan dahi. Bukannya itu rumah Riana ya? Tanya Gali dalam hati. Pandangan Gali pun mengarah kepada Rapi, ingin bertanya namun lidahnya terasa kaku. Sampai pada akhirnya seorang wanita parubaya muncul di balik pintu. Rapi, dari mana saja kamu? Ibu kamu dari tadi mencari, tanya wanita itu. Rapi hanya menunduk. Ia yakin sang nenek akan memarahinya habis-habisan karena pergi berjualan keripik tanpa meminta izin. Tolong jangan dimarahi Bu. Tadi Rapi menemui saya dan memberitahu bahwa Pio mengalami kecelakaan. Saya kesini untuk menanyakan tentang Pio. Dia dirawat di rumah sakit mana? Tanpa sadar mata Galih melirik ke dalam demi mencari keberadaan Riana. Namun rumah itu tampak kosong. Wanita itu hanya meratap penuh selidik. Ada banyak tanda tanya bermunculan tentang siapa pria yang baru saja menanyakan keberadaan Pio. Ya Pak, saat ini Pio memang sedang berada di rumah sakit Pelita Harapan. Bundanya sudah berangkat sejak 1 jam yang lalu, mungkin langsung ke rumah sakit. Perasaan Gali pun semakin tidak karuan. Setelah mendapat informasi dari wanita itu, ia segera berpamitan dan melajukan mobil menuju rumah sakit. Kali ini ia berkendara dengan kecepatan tinggi, seolah tidak lagi memperdulikan bahaya yang mengintai. Yang penting bisa cepat menemui Pio. Gali bahkan memarkirkan mobil miliknya secara sembarangan tanpa mengindahkan seorang petugas parkir di sana. Ruangan pasien korban kecelakaan bernama Viola di mana, Mbak? Tanya Gali pada wanita yang duduk di ruangan informasi. Pasien korban kecelakaan, sebentar ya Pak, saya cek dulu. Wanita itu menatap layar komputer. Dalam 2 menit ia kembali melirik lelaki yang tampak panik itu. Pasien atas nama Viola Khairunisa masih ada di ruangan IGD Pak, di sebelah sana. Baik, terima kasih. Gali segera menuju ruangan yang ditunjuk wanita tadi. Setiap langkahnya terasa gemetar. Begitu tiba di ruangan IGD, Gali harus kembali merasakan sesak. Bagaimana tidak, Viola dipindahkan dari ruangan IGD ke sebuah ruangan bangsal berukuran sangat kecil dalam keadaan belum sadarkan diri. Bahkan Pio terbaring seorang diri tanpa ditemani siapapun. Pio, Gali memanggil Riri. Tanpa sadar matanya melelehkan cairan bening. Tangannya gemetar mengusap puncak kepala gadis kecil itu. Bangun nak, Pio bisa dengar Om, bisiknya pelan. Namun tak ada respon sedikit pun dari Viola. Gali memandangi setiap bagian tubuh mungil itu. Pada beberapa bagian tubuhnya berbalut perban. Ada banyak bekas luka goresan. Amarah Gali pun memuncak saat kembali menatap ruangan yang baginya itu tidak layak. Kenapa anak ini belum diberi pertolongan yang dibutuhkan? Bantah Gali pada seorang dokter. Maaf Pak, kami belum bisa memberikan tindakan lebih lanjut. Orang tua pasien belum mengurus administrasi dan belum menandatangani persetujuan tindakan yang akan dilakukan. Jawab sang dokter. Tapi nyawa pasien lebih penting dokter. Hampir saja Gali berteriak. Sekali lagi maaf Pak, kami hanya menjalankan prosedur yang sudah ditetapkan pihak rumah sakit. Sebisa mungkin Gali menekan amarah yang meledak-ledak. Mengucapkan istighfar sebanyak mungkin dalam hati. Saya minta anak ini cepat ditangani, tidak masalah berapapun biaya yang dibutuhkan. Saya juga minta dia dipindahkan ke ruangan yang lebih layak. Pinta Gali menahan amarah
yang seolah akan meledak di ubun-ubun. "Maaf, kalau boleh tahu, Bapak siapanya pasien?" tanya sang dokter. Gali terdiam sesaat, entah harus memberi jawaban apa. "Saya kerabatnya." "Baik Pak, mohon bersabar, kami akan pindahkan pasien sesuai permintaan Bapak. Tapi mohon Pak, untuk tindakan operasi kami tetap butuh persetujuan orang tua pasien. Apa ada nomor telepon orang tua pasien? Saya mau hubungi." "Sayangnya tidak ada Pak." Pasrah, Gali hanya mengangguk. Ia paham dengan tindakan dokter yang tidak bisa menyalahi kebijakan rumah sakit. Ia kembali memasuki ruangan itu dan duduk tepat di sebelah Pio. Tanpa dapat ditahan, matanya melelehkan cairan bening. Ia kecup kening gadis kecil itu. "Kamu harus kuat nak," bisiknya pelan. Hingga menjelang sore, Galih kembali dibuat gelisah sebab bundanya Pio belum juga datang. Galih masih duduk di samping Pio ketika Iren datang dengan tergesa-gesa. "Saya barusan dapat kabar dari bundanya Pio, katanya dia ditahan di kantor polisi," ucapnya panik. Dia kedapatan mencuri di rumah majikannya. Untuk kesekian kali pertahanan Galih runtuh. Matanya terpejam, kedapatan mencuri di rumah majikannya. "Boleh saya minta tolong jaga Pio sebentar, biar saya saja yang cek ke kantor polisi." "Baik, Ibu Riana, apa benar Ibu mencuri gelang berlian milik Bu Anggi?" cecar seorang petugas kepolisian. Riana mengangguk pelan, wajahnya pucat dan tatapannya kosong. Saat ini pikirannya hanya tertuju pada Pio yang harus mendapatkan pertolongan. "Apa motif Ibu sampai melakukan itu? Apa Ibu tahu ancaman hukuman untuk tindak pencurian?" "Saya tahu Pak, tapi saya terpaksa ambil gelang itu untuk membiayai operasi anak saya," Riana berucap lirih. Seluruh tenaga yang tersisa di tubuhnya seolah tak cukup lagi untuk bertahan. "Allah, banyak alasan kamu," pekik Anggi menunjuk-nunjuk Riana dengan murka. "Bu, tolong sabar dulu, biarkan Bu Riana menjalani pemeriksaan dulu." "Ibu yang sabar," ucap salah seorang petugas kepolisian lainnya. "Bagaimana saya bisa sabar Pak? Berlian saya itu harganya ratusan juta dan dia main ambil begitu saja. Bagaimana kalau di rumah saya tidak ada rekaman CCTV? Saya pasti tidak akan tahu kalau dia pelakunya." Riana hanya menunduk, bahkan untuk menangis pun rasanya ia tak sanggup lagi. Seolah air mata sudah mengering oleh rasa sakit yang menghantamnya bertubi-tubi. "Tolong saya Pak, saya akan mempertanggungjawabkan perbuatan saya, tapi biarkan saya ke rumah sakit untuk menemani anak saya," ucap Riana gemetar. "Setelah itu saya bersedia ditahan sesuai hukum yang berlaku." "Enak saja kamu pasti mau melarikan diri kan?" tuduh Anggi. Namun Riana hanya diam, bibirnya seolah terkunci. Boneka usang milik Pio ia peluk erat, berharap putrinya dapat bertahan. Di sisi lain, Gali baru saja tiba di kantor polisi. Kedatangannya pun langsung disambut seorang anggota kepolisian. "Maaf, saya mau bertemu dengan wanita yang kedapatan mencuri di rumah majikannya." "Maaf, Bapak siapa ya?" tanya sang petugas. "Saya kerabatnya, tolong Pak, ini sangat penting." "Baik kalau begitu, kebetulan mereka sedang menjalani pemeriksaan di dalam." Sang petugas menuntun Galih menuju sebuah ruangan. Begitu tiba di sana, ia terdiam sejenak. Tatapannya langsung tertuju pada seorang wanita berhijab yang berdiri membelakangi dirinya. Melihat Anggi turut ada di sana, ia pun meyakini bahwa wanita yang sedang diperiksa pihak kepolisian itu memang adalah ibu dari Viola. "Pak Galih," Anggi langsung berdiri. Tampak jelas wajahnya yang mendadak pucat dalam sekian detik. "Permisi, saya kesini untuk..." Tiba-tiba ucapan Galih terpotong di udara. Seluruh tubuhnya terasa gemetar saat wanita yang duduk membelakanginya menoleh. Untuk sesaat waktu seakan berhenti seketika dua tatapan itu saling bertemu. Galih membeku di tempat. Begitupun dengan Riana, keduanya diam dengan tatapan saling beradu. Perpisahan selama 5 tahun bukanlah waktu yang sebentar, namun rupanya tidak cukup mampu menghalangi semesta untuk mempertemukan keduanya. "Riana," Galih terpaku.
Pikirannya seketika tertuju pada Viola kecil. Jika Viola adalah anak yang terlahir dari rahim Riana 4 tahun lalu, apakah mungkin jika Viola adalah? Gali tak sanggup lagi. Hanya dalam hitungan detik, bola matanya telah dipenuhi cairan bening. Perlahan kakinya melangkah maju ketika telah berdiri tepat di hadapan Riana. Ia menarik wanita itu ke pelukannya. Nah, segitu dulu ya bab 142-nya. Makasih buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Jangan lupa di-subscribe yang baru bergabung ya. Pokoknya makasih banyak buat kakak-kakak. Bye bye.